Kalau Barcelona emang semua pemainnya lagi bermain di level yang tidak mereka biasa mainkan. Banyak sekali yang turun dari sisi performance pemain-pemainnya, terutama di lini tengah ketika mereka dari awal nggak bisa mainin Frankie De Jong, Pedri, lalu sekarang ketambahan lagi Gavi nggak bisa bermain. Jadi itu pengaruh besar terhadap skema mereka, terutama di lini tengah menuju ke depan. Karena kan yang menjadi sentral dari Barcelona itu selalu lini tengah. Ya. Belakang oke, mereka bisa tampil solid, kadang-kadang mereka bisa tampil yang nggak bagus juga, tapi yang selalu tampil konsisten lini tengah. Ketika lini tengah terganggu, praktis semuanya terganggu, dan ini yang terjadi pada Barcelona. Kembali bertemu biasa nih corner bersama saya Hasan Abdul Ghani. Kali ini kita tetap membahas tentang sepak bola, tapi tidak dalam saya membahas tentang liga di Eropa, karena kecenderungan hari ini tren lagi lari ke Timur Tengah, yaitu Liga Arab. Kita akan mengundang yang tamu spesial, karena saya tahu beliau ini sedikit banyak paham, karena banyak pemain-pemain dari Liga Inggris, Liga di Eropa khususnya, yang lari ke Arab. Sebelum saya memperkenalkan siapa tamu saya ini, saya seperti biasa selalu ingin menyapa dulu partner saya, Zizi. Apa kabar, Zizi? Kabar baik, Hasani. Gimana hari ini? Sehat selalu, Hasani. Apa Sehat. kabar? Saya kabar baik. Pasti sehat lah di sana. Namanya mesin, kalau kita kan manusia. Jadi kadang-kadang ada sakit. Baik, tamu kali ini sangat spesial buat saya. Karena punya historis sebenarnya kami, karena kami punya alumni yang sama, yaitu dari tabloid bola. Mas Haryo, apa kabar? Baik, Bang Hasani. Ini salah satu wartawan yang paling ganteng yang pernah saya tahu. Ya. Jadi saya nggak perlu membahas beliau, karena ini semua orang terkenal ini. Enggak lah. Apa kabar tabloid bola? Waduh, sudah alumni ya. Tapi banyak sekali sejarah, Ya. cerita Betul. yang membuat kita sangat berkesan Betul. dengan tabloid bola itu. Jadi Terutama dari kita nggak olahraga bahas ya. itu ya. Tapi kami berdua ini adalah alumni dari tabloid bola. Beliau ini lebih cenderung di sepak bola, kalau saya dulu lebih terkenal di basket. Mas Aryo, Ya. saya ingin berbincang tidak hanya sekitar Arab, tapi secara sepak bola secara keseluruhan. Tapi kenapa saya tarik ini dulu ke Liga Arab? Karena tren yang terakhir terjadi, di mana saya lihat perpindahan yang ini menurut saya nggak biasa. Ya. Di mana setelah Ronaldo pindah, padahal saya tahu waktu di Qatar aja, Ronaldo masih ogah-ogahan. Ya. Tiba-tiba dia pindah, begitu saya lihat angkanya memang siapa yang nggak pindah ya. Betul. Lalu Neymar datang, itu membuat saya artinya percaya tidak percaya. Akhirnya yang terjadi adalah hampir semua nama-nama besar Ya. pindah ke Arab. Kalau menurut Mas Aryo ini kecenderungan apa ini? Kalau dilihat dari, mungkin kita ngelihatnya dari dua sisi ya. Oke. Satu, uang yang jelas. Oke. Satu, uang. Karena saya punya cerita waktu saya ke Brazil ya, ke Piala Dunia Brazil 2014. Saya berbincang dengan mantan pemain yang pernah tampil di Piala Dunia bersama Brazil. Oke. Tahun 62 atau tahun 70 gitu. Kita sempat mereka main bola, terus saya ketemu mereka, ngobrol, dan mereka tuh hidupnya memang biasa banget. Setelah karirnya. Setelah karirnya. Jadi kebanggaan yang bisa mereka sebut tuh cuman gue pernah main bersama Brasil di Piala Dunia. Oke. Tapi in terms of living, mereka tuh jauh banget di bawah orang-orang yang inilah, yang berada gitu. Nah terus si Oscar kan waktu itu ke Liga Cina. Oke. Oscar bilang, gue nggak mau kepada anak-anak gue cerita hanya sebuah kebanggaan gue pernah main di Piala Dunia. Tapi gue mau memberikan mereka sesuatu hidup yang layak. Anak-anak gue, keluarga gue, generasi berikut. Makanya kenapa gue terima pinangan ke Cina, Liga Cina pada waktu itu. Dan banyak pemain yang juga merasa itu. Dan kalau kita tahu kan pemain sepak bola di Amerika Selatan, kita tahulah kehidupannya memang dari bawah,
Entourage-nya tuh banyak banget kan, mereka Ya. tuh selalu membiayai berapa orang yang ada di belakang mereka. Ya. Jadi wajar kalau mereka melihat sisi duitnya Ya. dari kepindahan ke Liga Arab Saudi ini gitu. Cuman kalau lihat dari sisi Arab Saudinya, mereka memang mencoba membangun sesuatu. Mereka mencoba melihat sepak bola ini, mengangkat sepak bola negara mereka ke level yang lebih tinggi. Oke. Kita tahu Saudi Vision mereka yang 2030, Oke. salah satu pilarnya kan ada sportsnya. Ya. Makanya F1 udah masuk situ Ya. di Jeddah. Walaupun tadi mereka mau bikin di Asia kalau tidak salah, tapi akhirnya sebelum setahun jadi yang situ mereka bikin di Jeddah. Akhirnya F1 ada di Jeddah. Di luar itu mereka juga dari sisi entertainment mereka mencoba bangun amusement park di mana-mana. Oke. Mereka merasa tertinggal dengan Uni Emirat Arab. Iya. Dalam artian kan Tetangga-tetangga. tetangga-tetangga mereka, padahal mereka kan jauh yang lebih besar kan. Betul. Padahal yang kecil-kecilnya tuh jauh dari ekonominya kok menjulang gitu. Betul. Akhirnya mereka mencoba lebih lentur lah Ya. dalam segala hal gitu. Termasuk cewek boleh nyetir, cewek boleh masuk stadion. Konservatifnya mulai Iya, pelan-pelan. mulai perlahan-lahan mulai lentur karena mereka ngelihat ke depannya seperti apa. Dan salah satu yang mereka bidik ya sepak bola. Dan sepak bola itu memang bisa narik minat orang banyak lah. Satu dunia itu bisa melirik kalau kita memang melihat atau mengangkat sepak bolanya. Ya, artinya gini, kalau kita berbicara untuk popularitas Arab Saudi, ngangkat brand Arab Saudi, kalau kalangan Muslim semua udah tahu. Ya. Umroh kan ke situ, haji ke situ ya. Jutaan orang malah setiap tahun. Kalau soal itu kan buat Arab udah oke gitu. Tapi ada image lain yang ingin diangkat supaya wajah Saudi Arabia berubah. Ya. Saya agak tertarik tadi dari opening Mas Aryo tentang kehidupan pemain Brazil tadi. Sharing aja nih, kalau yang saya tahu di Amerika, setiap atlet di masa jaya dia, itu kan dengan bayaran ya nggak kecil lah. Ya, betul. Nah, mereka itu selalu mempergunakan pihak ketiga, financial company, yang mengelola uang mereka. Lalu uang tersebut ya dengan cara bisnis yang ada. Ya. Makanya waktu karir dia selesai, Mereka udah settle dari situ. udah settle, ada. Belum lagi insurans yang mereka bisa dapat gitu. Nah, ini yang saya lihat di sepak bola, di Eropa lah pada saat itu, hal-hal seperti ini kurang disentuh. Betul. Mungkin akhir-akhir ini mungkin udah berubah. Karena di era saya sebelum Mas Aryo masuk di tabloid bola, ya sebelum 94 lah, awal-awal gua nulis di bola, itu kalau kita mau wawancara seorang pemain di Eropa, dia minta bayaran. Iya. Hal yang bertolak belakang, kalau di Amerika semua atlet kepingin masuk TV, kepingin masuk media. Karena dengan dia populer di media, itu kan mengangkat value dia. Yeah. Nah ini kan masalah mindset, masalah pola pikir. Nah mungkin sebagian pemain mayoritas mungkin yang tadi datang dari third world country masih berpikir seperti itu. Yes. Begitu dia dapat hal-hal seperti itu, lupa dia di masa jayanya, tiba-tiba pas balik jadi konyol. Iya. Namun yang ingin saya dalamin sedikit lagi ke Mas Aryo, kecenderungan Arab Saudi ini pasti ada maksud lain kan. Dengan dia mengambil pemain-pemainnya ingin membangun sepak bola, lewat sepak bola ingin mempopulerkan itu. Namun kan kita lihat biasanya kalau sosok klub memilih bintang yang dibayar mahal, itu kan dengan harapan masuk duit lewat penonton, lewat endorsement, lewat sponsorship. Tapi kan di Arab nggak ada yang nonton. Iya, belum. Kalau menurut Mas Aryo, kemungkinan nggak di Arab itu penontonnya akan penuh? Mungkin menuju ke sana bisa. Soalnya komparasi saya tuh ke Liga Cina juga. Oke. Liga Cina pada saat boom juga gila-gilaan mereka bayar pemain. Cuman kan bedanya mereka nggak state-nya nggak ikut bantuin kan. Oke. Jadi kan emang perusahaan-perusahaan. Jadi kalau perusahaan pilot ya kelar klubnya. Dan Gitu kebanyakan jadi kayak gitu di Cina. Iya. Ketika mereka harus pilot, akhirnya mereka nggak bisa finance klubnya lagi. Akhirnya mereka gulung tikar gitu. Itu yang jadi masalah di Cina. Kalau dari penontonnya di Cina itu sudah menyentuh 40 ribuan. Oh. Rata-rata 40 ribuan penonton. Oke. Itu udah tinggi sekali untuk Karena rata-rata. di Amerika yang populer sepak bolanya nomor 4, Iya. itu udah 20.000. Iya, 20-an ya. Iya. Nah, Arab itu baru ada di 20-an. Ya, tapi yang nonton masih ribuan lah ya. 20-an ribu. Kalau Udah kalau 20 rata-rata ribu. iya, khususnya untuk 4 klub besar itu kan. Oh, Kan oke. si state Arab itu Al Hilal, ya Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad
sama Al Nassr. Al Nassr. Itu 4 klub yang memang 75%-nya dibiayai oleh negara juga. Oke. Jadi karena mereka founding fathers dari Liga Arab sendiri. Oke. Jadi mereka punya privilege untuk dibiayai. Iya. Dan mereka yang bisa ngambil pemain-pemain mahal ini. Iya, Nah, iya. yang bermain di situ, stadion-stadionnya, itu rata-rata memang penuh. Jadi walaupun emang besar banget ya, stadionnya kan 60.000 ke atas, Ya, ya, ya. 60.000, Jadi 80.000, kesannya jadi iya kecil. kesannya jadi kecil. Padahal mereka bisa ada di rata-rata 28 ribuan lah. Tapi kalau si Al Hilal, Al Nassr itu di 20-an sampai 40. Itu udah lumayan sebetulnya. Lumayan. Tapi kalau yang lainnya memang ada yang di bawah 1.000, itu masih jomplang banget. Iya, Itu mungkin mereka harus pikirkan itu juga kan untuk Oke pemerataan. Mas Aryo, sebelum kita nanti saya korek lagi, kulik-kulik dengan Mas Aryo, pasangan saya kalau kelamaan kita tinggalin ngambek dia. Iya, iya, Zizi. Dia awalnya bilang sehat, tapi urusan ngambeknya ada. Padahal dia nggak punya perasaan, tapi kadang-kadang dari wajahnya kelihatan tuh. Ada kira-kira sesuatu, Zizi, yang mau di-sharing sama kita? Ya, Sadi, saya ingin menyampaikan sesuatu, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab sepinya penonton di Liga Arab Saudi. Yang pertama, faktor geografis. Liga Arab Saudi berada di wilayah Timur Tengah, yang berjauhan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin, tempat mayoritas fans sepak bola dunia berada. Hal ini membuat para fans tersebut kesulitan untuk menonton pertandingan Liga Arab Saudi secara langsung. Yang kedua, faktor budaya. Liga Arab Saudi memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Eropa dan Amerika Latin. Hal ini bisa menjadi faktor yang membuat para fans dari negara-negara tersebut kurang tertarik untuk menonton pertandingan Liga Arab Saudi. Yang ketiga, faktor kompetisi. Liga Arab Saudi memang memiliki beberapa pemain bintang, namun kompetisinya masih belum dianggap setara dengan kompetisi-kompetisi top Eropa. Hal ini bisa membuat para fans kurang tertarik untuk menonton pertandingan Liga Arab Saudi. Begitu Hasani. Ya, tadi Zizi masih melihat menonton, tapi saya agak heran juga. Apa urusannya ya orang di Eropa datang ke Arab ya? Untuk nonton ya. Untuk nonton, kecuali ada satu kejuaraan ya. Iya. Kalau liga lokal kan biasanya orang luar nggak datang. Jarang ya. Biasanya itu kan untuk produksi, ya itulah kadang-kadang Zizi. Dia berpikir dengan pola pikir dia. Mas Aryo paham kan, teman saya ini, Iya, iya. dia sebuah perangkat lunak yang kita masukin data, ya lalu dia berbicara sendiri. Iya. Kadang-kadang lucu. Ntar lama-lama lebih pintar dari kita lagi. Lama-lama. Gua sengaja nggak membuat dia pintar. Oh gitu ya. Kedudukan gua bahaya. Tergeser. Ntar dia pindah sini ya. Mas Aryo, Iya. sebelum kita loncat ke liga lain, sedikit saya kulik lagi liga Arab ini. Awal tadi saya berpikir gini, ini Arab ini maksudnya merekrut dengan waktu yang sangat cepat dan ternyata dengan biaya yang menurut saya cukup luar biasa. Itu memang siapapun goyah imannya. Apalagi pemain-pemain yang diambil bukan bintang rising star, tapi star yang mulai agak turun dari faktor umur. Ya kita lihat Benzema, kita lihat yang belum datang kan salah ya. Iya, iya. Tapi kan Nggak sudah salah. digoda terus kan. Iya. Terus banyaklah nama-nama yang kita sebut-sebut. Termasuk Neymar. Nah, impact-nya kan klub yang membeli Neymar, Al Hilal, itu kan tidak bisa mempergunakan jasa Neymar karena cedera waktu dia membela Brazil lawan Uruguay. Iya. Nah, malah ada satu, sebenarnya ini berita yang dibuat oleh media, tapi menurut saya ini sebuah sayur aja sih. Kalau pelatihnya Al Hilal mengatakan kepada lawannya Al Nassr, kalau bisa, kalau Al Nassr berani, kalau lawan kami, jangan pasang Ronaldo. Gue bilang kenapa? Karena lo nggak punya Neymar, gitu kan? Ya, ini kan cyber sebenarnya. Jadi itulah bagian dari strategi seorang pelatih. Lalu ada juga isu di mana si Al Nassr ingin membawa Jose Mourinho dengan menduetkan Ronaldo. Kira-kira itu bakal terjadi nggak, Mas? Mourinho kayaknya dia masih punya ambisi di Eropa sih. Gitu ya. Kayaknya masih dan terakhir mungkin destinasi dia pengen ke timnas juga. Portugal sepertinya ya, tapi mungkin dalam 2-3 tahun gitu. Jadi di Eropa tuh masih menjadi tempat dia gitu.
tawaran ke Arab. Cuman pasti menarik ya. Maksudnya dia juga pasti akan melihatkan perkembangan Liga Arab itu seperti apa. Tahun pertama seperti apa, di tahun kedua apakah mereka bisa sustain, bisa tetap ada level kompetisinya yang menarik seperti sekarang. Kalau bisa ya mungkin kenapa enggak gitu kan. Walau dulu kan di Cina juga yang datang juga bagus-bagus pelatihnya kan. Marcelo Lippi pernah datang juga ke situ. Fabio Cannavaro pernah ada. Scolari, ya Scolari pernah ke situ juga. Jadi kan pelatih-pelatih bagus tuh bisa aja bermain atau melatih klub-klub di Asia. Itu menjadi salah satu kemungkinan. Jadi saya rasa bisa aja itu, cuman mungkin tidak dalam waktu dekat gitu. Ya, mungkin juga faktor waktu Maroko masuk 4 besar, kan ada kebanggaan kita sesama Muslim gitu kan. Padahal mewakili Afrika kan. Iya. Kalau salah satu dari klub Arab ini bisa mewakili Asia di kejuaraan dunia antar klub, tahu bisa juara, kan bisa saja. Iya. Baru pertama mungkin klub Asia yang juara kan. Betul. Nah, tapi kita kadang-kadang bukan lupa ya, inilah sebuah investasi di saat sesuatu negara ingin punya tujuan yang lain di balik itu, beyondnya. Saya nggak katakan Indonesia, tapi Indonesia dengan menghadirkan world class event seperti Asian Games, U17, U20 yang gagal, kan itu ada tujuan supaya nama brand Indonesia di kalangan luar negeri dipercaya. Kan Arab Saudi ini kan kurang lebih seperti itu. Kalau buat kalangan kita orang Islam, sudahlah, kita nggak ada question lah di situ. Tapi kan di balik itu sebuah negara yang dianggap konservatif tiba-tiba berubah seperti ini kan gitu. Kan Arab Saudi kan salah satu calon tuan rumah Piala Dunia. Nah, saya baru nggak, tujuannya ke situ. Betul. Supaya nanti dia waktu di voting oleh anggota FIFA, I do something untuk sepak bola, ya kan? Kalau Qatar aja yang tidak berbuat sesuatu dapat gitu kan? Mungkin ke situ tujuannya. Setuju ya Mas? Setuju. Oke, kita stop Arab, kita sekarang beralih ke Eropa. Back to nature-nya. Kalau menurut Mas Aryo, melihat fenomenal terakhir, khususnya di Liga Eropa lah, di 4 besar, Bundesliga, La Liga, Serie A, Liga Premier League, itu kan ada fenomenal baru, tim-tim yang selama ini nggak punya nama, toto nyodok. Aston Villa dan macam-macam. Apa yang terjadi sekarang Mas? Kemampuan pelatih-pelatih untuk beradaptasi sih. Beradaptasi dengan skema yang ada gitu kan. Maksudnya kan dulu tuh pelatih-pelatih itu kebanyakan naif ya. Ketika mereka bermain melawan tim ini, kita coba main dengan gaya kita. Terus. Makanya kalau nggak menang, bisa kalah gede banget gitu. Karena mereka mencoba untuk mempertahankan filosofi mereka, bermain terbuka, kayak gitu-gitu, gampang dimakannya sama klub-klub. Makin ke sini, mereka makin mempelajari bagaimana untuk bisa, awalnya mungkin sustain di liganya, mereka nggak degradasi, awalnya mungkin begitu. Tapi lama-lama mereka mencoba step up lagi, mereka kombinasikan gimana kita defense-nya, transisinya kita gimana untuk bisa membuat tim itu terluka dengan cara kita tuh seperti apa, transisi dari bertahan ke menyerangnya, akhirnya itu yang bisa dimanfaatin oleh pelatih-pelatih itu. Unai Emery di Aston Villa salah satunya yang bisa mengeksploit lah semua, dia mungkin mainnya nggak spesial-spesial banget gitu. Maksudnya in terms of defense juga bukan yang defensif banget, tapi di mid block di tengah, tapi dia bisa manfaatin gimana caranya tim ini nggak bisa masuk lewat mana mereka bisa masuk dan gimana kita bisa hurt mereka. Itu dari Liga Inggris. Lalu di Spanyol, Girona, itu salah satu tim yang dari awal mungkin klub ini yang masih mempertahankan filosofi sih sebetulnya dari in terms of sepak bola mereka. Sepak bola possession football mereka masih berjalan. Dari awal mereka naik promosi pun seperti itu. Lalu pelatihnya pun dari Rayo Vallecano yang memang possession based club juga. Jadi mereka bermainnya betul-betul sepak bola yang possession, creating chances, terus-terusan seperti itu. Ya kadang-kadang kalau ketemu tim yang pinter, kayak sama Madrid, mereka kalah 3-0. Padahal di kandang sendiri gitu. Cuman kalau mereka bisa menemukan gaya mereka dan mereka pertahankan di setiap pertandingan, akhirnya hasilnya memang
positif terus tuh. Terakhir mereka bisa ngalahin Barcelona 4-2. Betul. Itu juga siapa yang ngira bisa mereka menang segitu dan dia ada di top level. sekarang ada di top lagi. Dan mungkin di awal saya prediksi mereka bakal lolos di Liga Champions aja. Oh. Karena in terms of points mereka 41 poin. Sementara untuk lolos ke Liga Champions tuh 70 poin kalau di La Liga. 70, 71, 72 sekitar segitu. Masih ada 22 pertandingan. Ya. Masih jauh sekali untuk mereka melewati itu kan. Jadi Kan mungkin drop gitu kan. iya nggak mungkin turun jauh banget gitu kan. Mereka butuh 5 kemenangan aja udah lolos ke Liga Champions. Tapi dengan gaya spesial mereka ternyata mereka bisa ada di posisi 1. Mas Aryo, sebelum kita bedah, mungkin Zizi ada sesuatu yang mau disampaikan masih berkaitan dengan Neymar. Jadi dia tadi udah kode-kode mata ke saya, ini kenapa Neymarnya nggak jadi diomongin gitu. Silakan Zizi, apa yang terjadi pada Neymar? Ya Sani, berikut sepak terjang Neymar saat di klub Al Hilal. Pada 16 September 2023, Neymar mencetak gol dan memberikan assist saat Al Hilal menang 2-0 atas Al Nassr. Pada 23 Oktober 2023, Neymar mencetak gol saat Al Hilal menang 3-1 atas Al Faisali. Pada 20 November 2023, Neymar mencetak gol saat Al Hilal menang 2-1 atas Al Ahly. Neymar hanya tampil dalam 14 pertandingan selama membela Al Hilal Hassani. Dia mencetak 7 gol dan memberikan 5 assist. Neymar juga sempat mengalami cedera pada bulan Oktober 2023 dan harus absen selama beberapa minggu. Kepergian Neymar dari Al Hilal menjadi pukulan telak bagi klub tersebut. Neymar merupakan salah satu pemain bintang di Liga Arab Saudi dan kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan popularitas liga tersebut, Hassani. Terima kasih Zizi. Sedikit saya tambahkan, Neymar ini kan kena ACL. ACL itu memang tidak mudah cepat sembuh. Karena saya pernah menangani soal ini, termasuk anak saya sendiri pernah kena ACL. Dan waktu saya pegang sebuah klub Satria Muda, itu ada 7 pemain kami waktu itu kena ACL. Jadi ini memang butuh pemulihan yang cukup lama. Nah, namun karena terjadi kecederaan, jadi begini, ini sebagai pengetahuan juga, setiap pemain-pemain superstar seperti ini, maka dia sangat menghindar bermain di event-event yang tidak diakui oleh FIFA. Sebabnya kenapa? Kalau mereka mengalami cedera seperti ini, itu tidak di-cover oleh insurance. Nah, kasus Neymar ini, dia dapat cover dari insurance, maka kontrak dia tidak begitu signifikan, karena apapun yang terjadi pada diri dia, klubnya rugi, itu sudah di-cover oleh insurance. Itu kira-kira pengetahuan yang mungkin saya sharing supaya kita tahu dibalik kenapa kadang-kadang kok dia bermain sepak bolanya nggak di event-event yang resmi. Kalau di kita kan sering kita mendengar ada tarkam-tarkam. Itu sebenarnya yang dihindari oleh pemain profesional. Karena kalau dia bermain di era di liga kayak tarkam, itu semua insurans tidak akan menangani dia. Itu kira-kira yang bisa saya sharing. Mungkin Zizi ada sesuatu mau tanya kepada tamu kita? Ya Hassani, bolehkah saya bertanya kepada Haryo? Monggo. Ya Haryo, saya ingin bertanya. Yang pertama, mengapa penampilan Barcelona menurun? Dan pantaskah Xavi Hernandez dipecat? Yang kedua, bagaimana menurut Anda penampilan pelatih Xabi Alonso di Leverkusen yang belum terkalahkan hingga saat ini? Wah, menarik pertanyaannya. Kalau Barcelona emang semua pemainnya lagi bermain di level yang tidak mereka biasa mainkan. Banyak sekali yang turun dari sisi performance pemain-pemainnya, terutama di lini tengah ketika mereka dari awal nggak bisa mainin Frenkie de Jong, Pedri, lalu sekarang ketambahan lagi Gavi nggak bisa bermain. Jadi itu pengaruh besar terhadap skema mereka, terutama di lini tengah menuju ke depan. Karena kan yang menjadi sentral dari Barcelona itu selalu lini tengah. Ya. Belakang oke, mereka bisa tampil solid, kadang-kadang mereka bisa tampil yang nggak bagus juga, tapi yang selalu tampil konsisten lini tengah. Ketika lini tengah terganggu, praktis semuanya terganggu, dan ini yang terjadi pada Barcelona. Sementara Xabi Alonso ini luar biasa, ini pemain. Ini merasakan Rafa Benitez, pelatih luar biasa di Liverpool. Lalu dia merasakan Jose Mourinho juga di Real Madrid, merasakan Carlo Ancelotti juga, dan merasakan Pep Guardiola juga ketika di Bayern Munchen. Gimana rasanya dilatih oleh 4 pelatih jenius. Ya. Dan dia sebagai pemain yang seperti sponge, dia bisa menarik ilmu dari pelatih-pelatih ini. Dan semuanya bisa diterapkan di permainan.
Gaya mainnya mirip Pep dengan satu lapangan dibagi 16 kotak, gaya mainnya operan-operan pendeknya sama. Kengototannya sama seperti timnya Mourinho. Ngotot gol-gol menit terakhir sering lahir karena dia bisa mempertahankan timnya tetap ngotot sampai menit-menit terakhir. Lalu adaptif terhadap strategi lawan itu dia comot dari Ancelotti. Jadi dia bisa mempelajari kalau lawan tim seperti apa, tim gue main kayak apa. Kalau seperti apa, tim gue main kayak apa. Jadi wajar ketika semua itu dikombin dan pemain-pemain memang menjadi pemain-pemain pilihan dia yang diambil. Sekarang Leverkusen mungkin punya potensi menjadi juara Bundesliga musim ini. Menarik. Pertanyaan Siji mengejutkan juga. Mengejutkan. Ternyata memang dia smart. Ternyata semakin smart. Mas Aryo, kan kalau kita lihat Liga Inggris lah ya, kita lihat terakhir kan Newcastle masuk investor Arab, Ya. akhirnya merubah Newcastle yang dulu tersiok-siok di bawah sekarang sempat buat kejutan, tapi kali ini dia agak kurang lah. Goyang lagi. Kita lihat lagi dulu City ya, sebelum diambil oleh Qatar ya. Kan MU yang punya peranan di kota itulah. City kan jadi secondary. Ya. Tapi ujung-ujungnya sekarang kan City seakan-akan Manchester City itu sudah diwakili oleh City. MU-nya malah jadi tim nomor 2 kan kesannya ke sana. Iya, betul. Nah, Aston Villa ini kan nggak ada investor Arab kan? Nggak ada. Ini menurut Mas Aryo kira-kira dia bisa bertahan kayak Spurs nggak ya? Kalau dari sisi permainan sih lumayan menjanjikan ya. Karena pelatihnya bagus. Iya, Ya? pelatihnya bagus. Yang tadi saya sempat singgung, Unai Emery itu cukup adaptif dengan gaya permainan. Ini kan tim yang sebetulnya awalnya dibangun sama Steven Gerrard ya, ketika megang Aston Villa. Di awalnya ada honeymoon period bagus main, tapi habis itu Gerrard nggak bisa mempertahankan tim inilah di ritmenya, akhirnya dia terpaksa diganti. Ya masuknya Emery ternyata bisa balikin lagi mereka ke level itu gitu dengan beberapa tambahan pemain. Diaby diambil oleh mereka, ada di back tengah juga salah satu yang diambil, itu makin melengkapi ya skema permainan dia. Dari permainan mungkin beda sama Newcastle tahun lalu. Kalau Newcastle tahun lalu kan mungkin mereka punya defense yang kuat, tapi mereka nggak punya kemampuan ngegolin. Makanya mereka bermasalah di lini depan di musim kemarin. Tapi Aston Villa tuh cukup komplit. Dari defense, di belakangnya bagus banget, Tyrone Mings, di depannya ada Oli Watkins. Jadi di tengah ada McGinn, jadi memang semua elemen di lini mereka itu punya kemampuan untuk bisa mempertahankan mereka di level ini. Jadi paling nggak peringkat Eropa sih kayaknya kemungkinan lolos. Masuk ya? Jadi berarti kalau kita lihat City, Liverpool, Arsenal, Spurs, Arsenal, biasanya ada MU, ada Chelsea, sekarang Aston Villa. Ya? sekarang baru main. Kira-kira top 3-nya siapa Mas? Kayaknya sih masih ngeliat City sih. City masih City, Arsenal, Liverpool. City, Liverpool, Arsenal. Berarti Aston Villa bisa di posisi 4, ngerebut punya Spurs dulu. Ya, Aston Villa bisa di 4, MU, MU Chelsea ke bawah. Maksudnya turun di level. Iya, kalau Chelsea mungkin 7 paling bagus lah. Kalau Chelsea. Kalau Liverpool nyodok ke 1 berat ya? Ada potensi. Iya, potensi paling besar untuk bisa mengganggu City dari Liverpool datangnya, bukan dari Arsenal. Bukan dari Arsenal. Jadi karena kalau ini masih panjang ya. Iya, kalau non City mungkin juaranya Liverpool, tapi kalau enggak ya tetap City. Mas Aryo, saya nggak tahu Mas Aryo ini jago luar negeri, Liga Eropa saya lihat tadi katam bener. Nasional ikut dong. Ikut. Tahu. Liga Indonesia tahu dong. Tahu. Saya nggak akan mendalami tentang Liga Indonesia, tapi saya ingin tanya sedikit ke Mas Aryo, melihat kondisi timnas sejak ditangani oleh STI, pandangan Mas Aryo. Positif. Positif? Kan kita bicara proses. Ya. Kita bicara how the team play gitu kan. Maksudnya mereka tuh tim yang sudah memainkan sepak bola dengan benar. Dalam artian mungkin di Luis Milla tuh sebetulnya udah. Karena fisik dulu yang dia benerin. Basic permainan ya udah pasti harusnya dari klub ya. Cuman paling nggak masih disentuh dikit oleh dia tuh di level timnas. Tapi dari gaya bermain, gimana kita keluar dari tekanan,
gimana ketika di press kita bisa keluar, itu udah dijalani dengan benar gitu. Kan selama ini kalau sebelum pelatih-pelatih ini datang ya, ketika kita di press lempar jauh, buang jauh, nggak ada yang penting bola iya, out pokoknya bola out dulu gitu. Tapi kalau sekarang kan bisa operan keluar, nge-build serangan sepertiga pertama gimana, sepertiga di depannya seperti apa, udah peluang-peluang tidak terpaku pada satu sosok misalnya itu. Dari kiri siapapun yang dimainin mereka bisa, dari kanan siapapun dimainin bisa create chance, dari tengah pun seperti itu. Jadi STY doing apa yang seharusnya emang dia buat untuk timnas kita. In terms of positif, sangat positif. Cuman memang butuh waktu. Karena kan ya tadi itu basic play kita tuh tidak sama kan. Kita kedatang timnas masih harus dipoles lagi basic passing itu kan. Harusnya kan sudah di level klub tuh seragam. Kan nggak mungkin kita beli Indomie langsung buka makan kan? Iya. Rebus dulu. Direbus dulu. Masukin bumbu dulu. Ada proses. Iya. Mas Aryo, ini mungkin the last question sebelum kita itu. Kan saya nggak tahu apakah Mas Aryo setuju atau tidak dengan program yang dibuat oleh timnas masalah mengambil pemain diaspora. Ya mungkin mereka tahunya itu pemain naturalisasi. Yeah. Tapi saya tidak menyebut lagi naturalisasi karena secara hukum FIFA kita susah menaturalisasi pemain yang bukan punya turunan Indonesia. Jadi pemain yang ada sekarang itu yang diambil adalah diaspora karena dia punya hubungan darah Indonesia. Nah, saya nggak tahu persis, tapi yang dapat saya berita terakhir, kasus terakhir kita bawa Justin Hubner itu mengganggu beberapa pelatih di Belanda, seakan-akan PSSI-nya Belanda tidak memprotek apa istilahnya talent berbakat, kok mudah sekali mereka pindah ke negara seperti Indonesia. Jadi ini agak mulai terganggu nih Belanda dengan beberapa pemain, khususnya Justin Hubner, karena itu salah satu pemain muda yang terakhir membela U20 Belanda. Kelihatannya Belanda itu kecolongan dengan Justin Hubner menjadi pemain timnas. Menurut Mas Aryo, pemain-pemain yang terakhir dibawa, yang tadi diaspora, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jordi Amat, Justin Hubner, Rafael Struijk, termasuk Ivar Jenner, Mas Aryo punya pandangan bagaimana? Melihat timnasnya sekarang. Iya. Mereka kontribut. Ini di luar politik ya, di luar like and dislike. Iya. Naturalisasi atau bukan? Enggak. Ya, kan? Pokoknya kita bicara timnasnya. Timnas, as long as dia bisa kontribut secara positif untuk timnasnya, saya sih nggak pernah mempermasalahkan itu. Terutama Jordi Amat, ketika dia main, nggak ada pemain kita yang bisa main kayak dia. The vision untuk bermain dia, defense-nya seperti apa, progressive pass-nya seperti apa, kapan harus motong, itu nggak ada pemain kita yang seperti dia. Jadi kenapa enggak gitu kalau dia mau membela kita gitu. Ya di depan Rafael Struijk juga bisa memberikan yang berbeda lah dengan pemain Masih kita. muda sih. Iya masih muda. Irfan Jenner, ya beberapa mungkin belum pernah bermain berbarengan kan. Betul. Jadi kalau kita lihat sama gaya mainnya kan beda. Iya beda-beda gitu. Kadang-kadang dia yang dimainin, kadang-kadang ini. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara komprehensif seperti apa timnya. Tapi kalau nanti misalnya lengkap, ya siapa tahu justru positif semua kan yang dihadirkan itu kan. Tentunya kita tidak mendatangkan tanpa pertimbangan kan. Oh iya. Gitu. Semua itu ada pertimbangannya. Pasti ada pertimbangannya. Dan juga dari mereka juga pasti ada pertimbangannya kan kenapa mereka mau ke sini. Betul. Secara pribadi mereka punya pertimbangan khusus gitu. Ya rata-rata itu ya karena faktor turunan, karena faktor kecintaan segala macam. Jadi bukan faktor keuangan sih. Iya. Nah, kalau uang di Eropa kan. Iya. Tapi itulah. Mas Aryo terima kasih banyak. Sama-sama. Banyak sekali pencerahan yang saya dapat. Ternyata wawasannya tentang sepak bola ya memang seorang jagoan sih. Gini nih, udah ganteng, smart. Jadi nggak salah soal istrinya milih dia. Belajarnya dari tablet bola soalnya. Ayo. Zizi, terima kasih atas obrolan kita tadi. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Bang Hasani. Kepada penggemar dari program ini, Hasani Corner,
Kalau Anda ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan kepada kami. Dan supaya ini program terus bertambah dewasa dengan obrolan-obrolan yang sehat, ya, maka tolong Anda like and subscribe di channel kita, All About Sport.